Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah sehat semua ya. Udah pada makan semuanya? Belum ya. Nanti habis belajar kita makan ya. Iya Ibu. Aduh. Oke baik. Siapa kayaknya di kelas ini? Ya. Oke, dia boleh dipersiapkan. Sebelum belajar, mari kita membaca doa terlebih dahulu. Baca doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah. Baik, kita akan membahas materi mengenai sholat fardu. Nah, sebelum memasuki sholat fardu, kemarin kita belajar apa? Apa itu toharoh kemarin yang sudah dijelaskan? Bersuci. Pintar. Nah, sekarang kita masuk ke materi sholat fardu. Oke, sebelum memasuki materinya, di sini semuanya hadir ya? Ada yang tidak hadir? Ada. Siapa yang tidak hadir? Anissa Kina. Baiklah, kita masuk ya ke materi. Oke, di sini kita mengenai materi sholat fardu. Teman-teman semua tahu kan? Kita dalam sehari ada berapa kali sholatnya? 5 kali. Ada apa saja? Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Oke, ada yang tahu berapa rakaat semuanya? 17. Oke, kita lanjut. Apa sih itu sholat? Sholat secara bahasa artinya berdoa atau meminta kebaikan. Nah, menurut istilah, sholat merupakan semua perkataan dan perbuatan tertentu yang dimulai dari takbir dan diakhiri dengan salam. Nah, kita yang butuh Allah apa Allah yang butuh kita? Kita yang butuh Allah. Betul. Nah, apa sih itu sholat fardu? Sholat fardu adalah sholat wajib 5 waktu dalam sehari sebagai perintah langsung dari Allah kepada setiap muslim. Nah, jadi sholat fardu itu adalah wajib. Nah, tadi siapa yang sudah sholat subuh? Sudah sholat subuh? Sudah. Ya, alhamdulillah kalau sudah. Nah, jenis-jenis sholat fardu. Nah, jenis-jenis sholat fardu yang tadi disebutkan ada subuh, zuhur, asar, maghrib dan juga isya. Iya. Nah, di sini ada dasar hukum perintah sholat fardu ya. Baik, teman-teman, kita lanjut ke rukun sholat. Rukun sholat ada 12. Yang pertama ada yang kedua, ketiga, yang kedua, yaitu subuh, zuhur dan lain-lain. Nah, niat dilakukannya, teman-teman tahu kan niatnya? Coba praktekkan niat sholat subuh bareng-bareng 1, 2, 3. Sholli fardu subhi rakaataini mustakbilan qiblati ala ardillahi ta'ala. Allah. Nah, habis itu kita lanjut takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu apa? Mengangkat kedua tangan sambil mengucapkan Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nah, ini menandakan dimulainya sholat ya. Oke, yang selanjutnya di sini membaca Al-Fatihah. Berdiri tegak dan membaca surat Al-Fatihah di setiap rakaat, semua rakaat ya. Nah, diikuti dengan surat pendek. Nah, surat Al-Baqarah? Tidak. Oke, kita lanjut ke ruku, yaitu membungkuk dengan punggung lurus dan tangan di lutut ya. Membaca apa? Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Nah, selama berapa kali? 3 kali. Kemudian melakukan i'tidal, yaitu berdiri tegak setelah ruku membaca apa? Sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu. Udah, gitu. Oke. Itu namanya apa tadi? I'tidal. Nah, kemudian sujud. Nah, bersujud dengan dahi, hidung dan kedua tangan. Kemudian lutut dan ujung kaki. Ya, semuanya harusnya nyentuh. Membaca apa sujud? Ketika sujud kita membaca apa? Subhanallah.
Oke, 3 kali. Kemudian duduk di antara 2 sujud. Nah, duduk dengan posisi iftirosh, yaitu iftirosh itu apa? Kaki kiri diduduki, kaki kanan yang tegak. Apa tadi iftirosh? Kaki kiri diduduki. Iya betul. Kemudian baca apa tuh? Robbirli warhamni wazurni warfa'ni wazurni wahdini wa'afini wa'fu anni. Kemudian tasyahud. Di sini ada tasyahud awal, ada tasyahud akhir. Oke, tasyahud awal yaitu dilakukan pada rakaat kedua sholat dengan lebih dari 2 rakaat. Yang terakhir ada salam. Nah, setelah salam, setelah tasyahud akhir, berpaling ke kanan dan ke kiri. Dan ke kiri mengucapkan apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini menandakan sholatnya sudah selesai. Oke, baik. Udah baik teman-teman, karena tadi materinya sudah dijelaskan. Nah, sekarang ada satu sub materi lagi, yaitu kita akan bermain games. Jadi nanti gamesnya kita mendeskripsikan ya suatu gambar yang ada di dalam box, namanya mystery box gitu. Nanti kita akan dibagi beberapa kelompok seperti itu. Oke, main baru masuk. Manfaat yang saya rasakan setelah sholat, yang pertama hati menjadi lebih tenang, kemudian pikiran menjadi lebih fresh, dan iman semakin kuat. Ya, itu saja manfaat yang telah saya dapat. Oke, tepuk tangan. Walaupun tidak menjawab manfaat sesuai gambarnya, tapi yang dia katakan itu ya masuk ke manfaat. Sekarang yang boleh ulang duluan dia yang bisa menjawab pertanyaan ya. Nih, Rukun sholat yang ketiga. berdiri bagi yang mampu. Ya, baiklah. Terus sebutkan dalil Al-Quran atau hadis yang memerintahkan tentang sholat. Ya, berulang.